Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkuliah online, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kami yang berjudul Berbahasa Indonesia yang Baik dan yang Benar. Sebelum masuk materi, saya sendiri akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Algi Gamtori. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga, Sepri Lewinda. Yang keempat, Suci Putri Ramayana Tagalung. Yang kelima, Bambang Setiawan Siregar. Yang keenam, Robi Hasim. Dan yang ketujuh, Muhammad Zumi Zola. Yang kedelapan, Saiful Ulum. Apa itu berbahasa Indonesia yang baik yang benar? Nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Raden Ajeng Kartini. Kepada Raden Ajeng Kartini, kami persilahkan. Saya akan membahas mengenai berbahasa yang baik. Berbahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat menyampaikan maksud kepada lawan bicaranya. Oleh karena itu, laras bahasa yang digunakan pun harus sesuai. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. Yang pertama, ragam bahasa baku atau frozen. Ragam bahasa baku atau frozen ini digunakan pada saat situasi hikmat dan sedikit memungkinkan keleluasaan, seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Ragam resmi atau formal. Ragam resmi atau formal ini digunakan pada saat komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ketiga, ragam konsultatif. Ragam konsultatif ini digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi yang terjadi di sekolah ataupun di pasar. Yang keempat, ragam santai atau kasual. Ragam santai atau kasual ini digunakan pada suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Terakhir, ragam akrab atau intimate. Ragam akrab atau intimate ini biasa digunakan oleh orang yang saling memiliki hubungan yang sangat akrab. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku lisan maupun bahasa baku tulisan. Saya Saiful Ulum akan melanjutkan hasil dari presentasi kami, yang itu poin ciri-ciri ragam bahasa baku. Dari ciri-ciri ragam bahasa baku itu sendiri memiliki 5 bagian. Yang pertama, penggunaan kaidah bahasa yang normatif. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang selanjutnya, penggunaan ejaan resmi dalam tulisan. Yang keempat, penggunaan lafaz baku dan ragam lisan. Selanjutnya yang kelima yaitu membuat kalimat secara efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa standarisasi yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Biasanya bahasa baku ini digunakan masyarakat untuk berkomunikasi secara formal. Contohnya pada saat melakukan rapat resmi di Istana Negara. Di sini saya akan menjelaskan dari materi kami, yaitu ciri-ciri bahasa baku. Di dalam ciri-ciri bahasa baku itu yang pertama ada kemantapan dinamis. Dalam bahasa baku haruslah memiliki kaidah atau aturan yang tetap. Yang kedua itu ada kecendikiaan. Dalam perwujudan kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar harus mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Yang ketiga itu ada keseragaman. Dalam keseragaman, kaidah bukanlah penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman ragam atau biasa disebut dengan variasi bahasa. Saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yang judulnya fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku terdapat 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama 1, pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, memberi keaksan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya. Yang keempat atau yang terakhir, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sekian, terima kasih. Salam umum penggunaan
menggunakan bahasa Indonesia. Dalam karangan ilmiah, surat lamaran, laporan kerja, atau komunikasi sejenis lainnya harus menggunakan kalimat yang baik dan benar. Baik yaitu memungkinkan tulisan tersebut dapat diterima oleh siapapun, dan benar artinya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah dibakukan. Dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan, ditemukan berbagai kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pemakai bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut Wijono, ada 3 kesalahan umum yang sering dilakukan. Yang pertama, kesalahan struktur, kesalahan diksi, dan kesalahan ejaan. Mungkin hanya itu hasil diskusi kelompok kami tentang berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan berbahasa Indonesia yang baik yang benar. Itu merupakan penggunaan bahasa yang mana pemakainya sesuai dengan ejaan atau ejaan yang disempurnakan. Manfaat dari bahasa ini mudah dimengerti nanti di lingkungan dengan berkomunikasi dengan orang banyak dan mudah untuk dipahami oleh kita sesama. Sebelum saya tutup, kami mohon maaf atas ada kesalahan atau penyampaian kata dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.